Shalom kekasih Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan, kami ada sampai hari ini itu semua karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk hidup sampai saat ini. Dan saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, membaca firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami, memampukan kami melewati hari-hari yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati umat-Mu hari ini, dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasihi Tuhan, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan. Terdapat di 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk mencemooh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Kata jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab itu jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam sepanjang hidup kita. Hari ini saya memberikan sebuah judul atau tema tentang penderitaan dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengungkapkan hal ini karena dia mengalami secara pribadi. Rasul Paulus mengalami tekanan seperti ini, sehingga kita belajar tentang 2 Korintus pasal 12 tentang penderitaan dalam kehidupan orang percaya. Nah, apa perannya penderitaan dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, mari kita akan belajar bersama di ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Yang pertama adalah tidak menyombongkan diri. Tuhan izinkan sesuatu yang dialami Paulus lewat penderitaan, ya. Supaya apa? Waktu kita mengalami ini, penderitaan ini Tuhan izinkan dalam hidup kita supaya kita tidak menyombongkan diri. Tuhan izinkan itu semua penderitaan yang dilewati supaya kita tidak menyombongkan diri. Ya, karena ini sering terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya tentang kesombongan, meninggikan diri dan lain sebagainya. Bagian yang kedua adalah ayat yang ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagimu, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada Kristus, bagian yang kedua adalah menyempurnakan kuasa. Ya. Mana mungkin ya dalam penderitaan orang menderita itu menyempurnakan kuasa kita.
Tetapi inilah yang Tuhan Yesus nyatakan bagi Paulus. Demikian dalam kehidupan kita, waktu kita mengalami penderitaan, Tuhan izinkan itu kita lewati, itu kita bisa alami, itu artinya menyempurnakan kuasa kita, supaya kita semakin berpegang teguh, berharap hanya kepada Kristus. Bagian yang ketiga, ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, bagian yang ketiga adalah menguatkan iman. Dalam penderitaan orang percaya, penderitaan dalam kehidupan orang percaya itu menguatkan iman kita. Ya, waktu kita menderita, iman kita semakin kuat. Waktu kita menderita, iman kita semakin teguh, berpegang kepada Kristus. Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita semakin beriman hanya kepada Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, waktu kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dan melakukan dalam sepanjang kehidupan kita, ketiga bagian ini itu bisa kita lakukan waktu kita meyakini dan mengimani hanya kepada Kristus. Terpujilah Tuhan yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Amin.